Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rita Fatmala Channel. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini ya. Nah, adik-adik, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kalor. Kalian tahu apa itu kalor? Nah, adik-adik, jika suhu itu menyatakan tingkat panas dari suatu benda, nah, benda memiliki tingkat panas sebab di dalamnya ada energi panas. Energi panas yang berpindah dari satu benda ke benda lain, inilah yang disebut kalor. Jadi, boleh dibilang kalor adalah panas yang berpindah. Satuan kalor adalah joule, namun yang populer adalah kalori atau kilokalori. Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Jika dikonversikan ke dalam satuan joule, maka 1 kalori adalah 4,2 joule dan 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Nah, adik-adik, kita selanjutnya akan mempelajari tentang kalor dan perubahan suhu. Secara umum, suhu benda akan naik jika menerima kalor, dan begitupun sebaliknya, suhu akan turun jika benda melepaskan kalor. Nah, kalor untuk menaikkan suhu benda dipengaruhi oleh massa benda, kalor jenis benda, dan kenaikan suhunya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan Cm kali delta T, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan, C adalah kalor jenis benda yang mana nilainya tergantung bendanya, dan M adalah massa benda. Sedangkan untuk delta T ini adalah, nah itu dibacanya delta T ya, adalah kenaikan suhunya. Selanjutnya kita akan mempelajari kalor dan perubahan wujud benda. Terjadinya perubahan wujud benda sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar di layar. Kita tahu bahwa dari gas menjadi cair disebut proses mengembun, di mana proses ini akan melepaskan kalor. Lalu dari zat cair menjadi zat padat disebut membeku. Pada proses ini juga dilepaskan kalor. Kemudian dari zat gas menjadi zat padat disebut menghabur atau mengkristal. Dan pada proses ini juga melepaskan kalor. Nah, jika dari zat cair menjadi zat gas disebut menguap. Pada proses ini, sebaliknya akan menerima kalor. Kemudian dari zat padat menjadi zat cair disebut melebur. Pada proses melebur juga benda menerima kalor. Dan pada zat padat menjadi zat gas disebut menyublim. Nah, ini juga menerima kalor. Nah, adik-adik, hal penting yang perlu kalian ketahui pada submateri kalor dan perubahan wujud benda adalah saat terjadi perubahan wujud benda, tidak terjadi perubahan suhu. Ingat-ingat ya, sekali lagi bahwa saat terjadi perubahan wujud benda, tidak terjadi perubahan suhu benda. Nah, adik-adik, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda disebut kalor laten. Di mana kalor laten ini ada 2, kalor uap atau pengembuman dan kalor lebur. Untuk kalor uap atau pengembunan dapat dirumuskan Q sama dengan M kali U. Sedangkan untuk kalor lebur, Q sama dengan M kali L. Di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas dalam satuan joule, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, L adalah kalor lebur atau kalor beku dalam satuan joule per kilogram, dan U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan dalam satuan joule per kilogram. Nah, agar kalian lebih memahaminya, marilah kita coba contoh kasusnya. Di soal, berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur air tersebut adalah 336.000 joule per kilogram. Nah, solusi penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tuliskan yang diketahui dulu, yaitu massa sebesar 5 kg
kalor leburnya 336.000 Joule per kilogram, dan ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan. Sehingga pakai rumus Q sama dengan M kali L, kita masukkan saja 5 kali 336.000, sehingga diperoleh kalor yang diperlukan adalah 1.680.000 Joule. Nah, ini bisa ditulis dalam notasi ilmiah sebagai berikut: 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Jadi, banyaknya kalor yang diperlukan adalah 1.680.000 Joule atau 1,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita pelajari yang pertama dulu, yaitu tentang konduksi. Nah, adik-adik, contoh dari peristiwa konduksi bisa kalian lihat di layar ya. Jadi, konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya, perpindahan panas saat menyetrika, di mana kalor berpindah dari setrika ke kain. Nah, untuk penjelasan tentang konduksi, kalian bisa lihat di layar. Nah, itu ada gambar partikel dan dibakar dengan menggunakan bunsen, memanaskan besi ya. Ketika dipanaskan, partikel besi bergetar lebih cepat, dan ketika bergetar, partikel membentuk partikel lain di sampingnya. Partikel bergetar makin cepat, akibatnya suhu benda mengalami kenaikan. Kemudian panas mengalir dari partikel satu ke partikel lainnya. Namun, partikel tidak ikut berpindah. Kita masih mempelajari tentang konduksi ya. Nah, setiap benda memiliki kemampuan mengantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda. Bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor, dan bahan yang mengantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Nah, berikut adalah bagan kemampuan mengantarkan kalor yang semakin ke kanan semakin baik. Dan yang bawah itu contoh menghantarkan kalor, bahan yang menghantarkan kalor semakin ke kanan semakin buruk. Untuk contoh konduktor, misalnya adalah aluminium dan kayu sebagai isolatornya. Makanya ketika kita memegang wajan yang ada kayunya, ya nggak merasakan panasnya. Contoh lain dari isolator adalah kaca. Kaca merupakan isolator yang baik. Perpindahan panas yang kedua yaitu dengan cara konveksi. Contohnya bisa kalian lihat di layar ya, yaitu ketika air dipanaskan. Air memang konduktor yang buruk, namun saat air di bagian bawah dipanaskan, air di bagian atas juga ikut panas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena air di bagian bawah panas terlebih dahulu, sehingga partikel air memuai dan menjadi lebih ringan, dan digantikan oleh partikel air dingin di atasnya. Dengan cara ini, panas dari partikel air di bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Peristiwa ini disebut konveksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan partikel-partikel bendanya. Jelas beda ya dengan konduksi? Nah, adik-adik, contoh lain dari peristiwa konveksi bisa kalian lihat di layar. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Hal ini menyebabkan udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik. Kemudian digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian, terjadilah yang disebut dengan angin laut.
Sebaliknya, ketika malam hari, kalian bisa lihat di layar, kalian perhatikan tanda panahnya ya. Lautan lebih cepat panas daripada daratan, sehingga udara di atas lautan ikut panas dan bergerak naik. Kemudian digantikan oleh udara dari daratan. Nah, peristiwa ini disebut sebagai angin darat. Nah, adik-adik, perpindahan kalor yang ketiga adalah dengan cara radiasi. Kalian bisa perhatikan gambar di layar ya. Perpindahan kalor dari matahari ke bumi dilakukan dengan cara radiasi. Jadi, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui medium atau perantara. Udara adalah isolator yang baik, namun kamu yang di samping api dapat merasakan panas. Hal ini terjadi karena panas berpindah secara radiasi. Contohnya ketika kalian mendekatkan tangan kalian ke api unggun. Nah, perlu kalian ketahui, buaya memanfaatkan radiasi matahari loh. Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar adalah gambar termos. Pernahkah kalian berpikir bagaimana termos dapat menjaga air tetap panas? Termos merupakan sang penjaga panas yang baik. Mengapa? Jika kalian perhatikan strukturnya, termos terdiri dari sumbat yang terbuat dari plastik atau gabus. Bahan ini disebut isolator yang baik. Kemudian celah antara gelas dengan wadah luar dibuat hampa udara, jadi tidak ada hantaran panas secara konduksi dan konveksi. Kemudian termos terdiri dari 2 lapis gelas. Gelas merupakan isolator panas yang baik, dan gelas dilapisi perak yang mengkilat agar memerangkap panas. Wadah luar terbuat dari plastik isolator yang baik. Nah, sekarang kalian tahu ya mengapa termos dapat menjaga air tetap panas? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.